Sampai di sini pembacaan kita berbahagia setiap orang yang dengar firman Allah. Haleluya. Kemudian dokter itu memeriksa kita dengan cermat. Seperti biasa dokter pasti menuliskan resepnya, ya, lalu membacakan aturannya kepada kita. Lalu kita menebus dan meminum obatnya. Pasti dokternya berpesan minum obat 3 kali sehari, ya, 3 kali 1. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Istirahat yang cukup supaya penyakitnya cepat sembuh. Kurang lebih kira-kira begitu besar dokter. Lalu pasti kita percaya penuh pada dokter itu, karena dia ahli di bidangnya. Namun jika sampainya di rumah, ketika kita sampai di rumah lalu kita mulai berpikir, minum obat 3 kali 1 itu terlalu merepotkan. Lebih baik saya minum 3 juga, tetapi 1 kali setiap malam sekaligus. Lalu dia bilang lagi, lalu berpikir lagi, minum air, lebih baik minum kopi, tentu lebih enak, atau minum soda, pasti sama saja kan, sama-sama minum. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Kemungkinan besar kita tidak akan sembuh, atau kesembuhan itu mungkin datang tetapi lambat dan tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tidak menaati petunjuk dari Sang Ahli yang kita percaya. Nah, saudaraku, kembali ke buku pembacaan hari ini, kisah tentang Naaman yang kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja 5. Hari ini mengajarkan kita tentang prinsip penting ini, namun dengan dimensi yang jauh lebih dalam. Apa itu? Prinsip ketaatan iman kepada Allah. Naaman itu tokoh besar. Dia panglima perang Aram, seorang pahlawan yang gagah berani dan orang terpandang. Dia punya segalanya, kekuasaan, kekayaan, kehormatan. Namun di balik semua kemegahan yang dia punya, Naaman menyimpan satu rahasia pahit. Apa itu Bapak Ibu? Dia sakit kusta, penyakit yang mematikan, dan pada saat itu penyakit ini memalukan. Ya, lalu harapan muncul dari sumber yang tidak terduga, dari seorang gadis kecil Israel yang ditawan. Bisa kita baca pada ayat yang 2 dan 3. Gadis ini dalam ketaatannya dan kasihnya kepada Allah memberikan kesaksian bahwa ada nabi Allah di Samaria, yaitu Elisa, yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Maka Naaman tiba di Israel dengan segala kemegahannya, ya, naik kuda, bahkan dia bawa perak, emas, dan pakaian mewah. Ia datang seolah-olah ingin membeli kesembuhan. Namun Naaman terkejut dengan cara Allah bekerja. Elisa bahkan tidak keluar menemuinya. Elisa hanya mengirimkan suruhan dengan pesan yang sangat sederhana, dan seolah-olah pesan itu merendahkan Naaman. Apa pesannya? Pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Naaman tentu saja terkejut. Dia langsung berubah. Dia panas hati. Dari seorang yang penuh harap, dia menjadi marah dan kecewa. Dia pikir, kenapa harus di sungai Yordan? Kenapa harus sungai Yordan itu kotor? Bukankah sungai-sungai di Damsyik lebih bersih? Kamu dipikir ngapain harus 7 kali? Mengapa Elisa tidak melakukan ritual yang hebat? Nah, logikanya Naaman berbenturan dengan perintah Allah yang sederhana. Disinilah saudaraku titik baliknya, ya. Pelayan-pelayan Naaman dengan hikmat yang luar biasa menasihati Naaman. Dia bilang begini,
pelayan-pelayannya, seandainya Nabi itu menyuruh tuanku melakukan suatu perkara yang suka, bukankah tuanku akan melakukannya juga? Apalagi dia hanya berkata kepada tuanku, mandilah maka engkau menjadi tahir. Sederhana perintahnya, tapi tidak masuk logikanya Naaman. Nah saudara, nasihat ini mengandung kebenaran rohani yang mendalam. Pertama, iman menuntut ketaatan, bukan logika manusia. Naaman ingin melakukan hal yang hebat agar kesembuhan itu terasa layak. Namun Allah tidak peduli dengan pangkat kita, Allah tidak peduli dengan kekayaan kita atau ritual kita. Allah hanya menuntut ketaatan yang tulus pada perintahnya. Bahkan jika perintah itu terlihat sepele atau tidak masuk akal, ya. Jadi sepertinya tidak masuk akal. Masa hanya menyembuhkan sakit kusta harus mandi 7 kali semua yang dianggap pokok. Lalu nasihat yang kedua, kesembuhan adalah anugerah bukan upah. Jika Naaman melakukan sesuatu yang hebat, ia bisa mengomongan diri bahwa ia telah membayar kesembuhannya. Dengan perintah sederhana Allah menunjukkan bahwa kesembuhan adalah anugerah murni yang diterima hanya melalui tindakan iman yang ditunjukkan dalam ketaatan. Saudara, akhirnya Naaman merendahkan diri, ia menanggalkan jubah panglimanya, melepaskan segala keangkuhannya dan turun ke sungai Yordan, lalu mencelupkan dirinya 7 kali. Ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Nabi Elisa. Dan hasilnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Pulihlah kulitnya kembali seperti kulit seorang anak dan ia menjadi tahir. Naaman sembuh total tidak hanya dari penyakitnya, tetapi juga dari keangkuhan dan kesombongannya. Saudara-saudara sekalian, kisah Naaman mengajarkan kita bahwa kesembuhan, baik itu kesembuhan fisik, emosional, keangkuhan, dosa yang tersembunyi atau kekecewaan dalam hidup kita. Ya, saudara, mungkin kita sedang membawa penyakit kusta rohani yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, mungkin kita punya kepahitan, mungkin kita punya dosa yang tersembunyi. Apakah kita sering menolak perintah Allah? Ya, karena kadang perintah Allah itu terlihat sederhana, kadang juga tidak sesuai dengan logika kita. Contohnya, mengampuni orang bersalah. Ya, terlihat sederhana tapi sulit kita lakukan. Perintah Allah melakukan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Sederhana, namun seringkali kesibukan kita mengalahkannya. Saudara, Naaman harus melepaskan gelarnya dan merendahkan diri untuk menaati perintah. Demikian juga kita harus melepaskan keangkuhan dan logika kita, lalu dengan rendah hati melakukan firman Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan itu terasa tidak penting. Saudara, ketaatan bukan sekedar tindakan tetapi sebuah ekspresi iman. Ketika kita taat, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan dan kehidupanku yang sejati. Aku percaya sepenuhnya pada jalanmu. Nah, saudaraku, kisah Naaman mengajarkan kita bahwa kesembuhan, keselamatan dan pemulihan datang melalui jalan ketaatan iman dan kerendahan hati. Ya. Saudara, kisah Naaman ini bukan cukup sampai di sini saja, belum selesai. Setelah Naaman disembuhkan dan kembali dengan hati yang baru untuk memberikan hadiah, Nabi Elisa dengan tegas menolak segala pemberiannya Naaman. Elisa ingin Naaman tahu bahwa anugerah Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Sayangnya, ada seseorang yang tidak belajar dari peristiwa ini. Siapa dia? Gehazi. Gehazi itu pelayannya Elisa. Ketika Naaman pergi, nafsu serakah menguasai hati Gehazi. Dia pikir begini, Tuanku ini terlalu baik hati. Ia membiarkan Naaman anak-anak itu pergi dengan tidak menerima persembahan daripadanya. Lalu Gehazi memutuskan untuk mengejar Naaman, berbohong atas nama Elisa dan mengambil sebagian dari hadiah-hadiah itu. Nah, saudaraku, tindakan Gehazi ini bukan sekedar ketidaktaatan saja, ini adalah penghinaan terhadap kuasa dan kehendak Allah yang telah bekerja melalui tuannya Elisa. Ketika Gehazi kembali setelah dia menerima hadiah dari Naaman, Elisa menanyainya. Lalu Gehazi berbohong.
dan logika duniawi kita. Mari kita ambil keputusan untuk taat sepenuhnya pada firman Tuhan, sebab di dalam ketaatan iman itulah kita akan mengalami kuasa Tuhan yang membawa kesembuhan, pemulihan dan kehidupan yang benar. Sekali lagi saudaraku, marilah kita buat kesombongan kita, ketamakan kita dan logika duniawi kita. Mari kita ambil keputusan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan.